Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Al-Nikmatul Syukriya dengan NIM 21040460444, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya akan memaparkan materi maklumat berdasarkan perspektif Imam Abu Thalib Al-Makki. Sebelumnya, definisi dari maklumat sendiri ini adalah kedudukan bagi seorang hamba dalam menuju kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya para sufi berbeda-beda macam tingkatan maklumatnya karena sesuai dengan pengalamannya tersendiri. Sedangkan menurut Imam Abu Thalib Al-Makki ini, maklumat ada 9, yakni taubat, sabar, syukur, roja, khauf, zuhud, tawakal, ridho, dan mahabbah. Yang pertama ada taubat. Taubat ini berarti kembali kepada Allah, kembali dengan Allah, dengan maksud meminta ampun atas segala perbuatan dosa, atas segala perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Berarti dia memohon ampun kepada Allah dengan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, lalu dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang kedua ada sabar. Menurut Imam Abu Thalib Al-Makki, sabar dibagi menjadi beberapa makna. Ada banyak beberapa makna sabar menurut Imam Abu Thalib Al-Makki ini. Yang pertama, sabar dalam menghadapi berbagai kemelut hawa nafsu. Yang kedua, ada sabar dalam beristiqomah kepada Allah. Terus yang ketiga, ada sabar dalam menyucikan jiwa agar tetap dalam bimbingan Allah. Yang ketiga, ada syukur. Syukur berarti memahami bahwa semua nikmat yang diterima oleh seseorang itu merupakan pemberian dari Allah semata. Jadi kita sebagai seorang hamba harus patutnya bersyukur kepada Allah dengan cara kita mengingat bahwa hanya Allah lah yang memberikan kita nikmat. Cara bersyukur ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan, yang kedua ada bersyukur dengan hati, dan yang ketiga ada bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan lisan ini dengan cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua bersyukur dengan hati, yakni dengan memahami bahwa segala nikmat, bahwa semua nikmat yang kita terima ini hanya pemberian dari Allah. Terus kemudian yang terakhir ada cara bersyukur dengan perbuatan, yakni dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau tidak melakukan maksiat. Ia menggunakan nikmat tersebut, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut guna untuk bekal kepadanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mensyukuri nikmat tersebut dengan cara tidak berbuat hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Selanjutnya ada roja, berarti harapan atau cita-cita. Roja merupakan suatu istilah yang menunjukkan kuatnya keinginan terhadap suatu perkara. Roja merupakan suatu ibadah yang mencakup kerendahan serta ketekunan. Tidak ada yang berharap atau tidak boleh ada yang berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada khauf. Khauf berarti rasa takut, khawatir, cemas. Khauf ini merupakan suatu keadaan mental takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau Allah tidak senang atas apa yang dilakukannya dan takut jika dihukum. Khauf ini lebih ke kewaspadaannya terhadap apa yang dilakukan. Makam yang selanjutnya ada zuhud. Zuhud berarti tidak tertarik kepada sesuatu dan meninggalkannya. Kemudian zuhud juga berarti mengosongkan hal duniawi untuk hal ibadah. Zuhud ini bukan berarti meninggalkan, bukan berarti tidak memikirkan sama sekali tentang duniawi, tentang perkara duniawi. Para zahid tetap bekerja dan berusaha, akan tetapi hasil dari usahanya atau dunia yang diperoleh tidak membuatnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal menurut Imam Abu Thalib Al-Makki ini adalah suatu urusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu telah ditetapkan Allah, dengan meyakini bahwa Allah itu bersifat memiliki dan menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan hambanya. Jadi Allah akan memberikan apa-apa terhadap hambanya sesuai dengan kebutuhannya. Tawakal juga berarti bersikap pasrah diri terhadap Allah SWT setelah melakukan ikhtiar atau usaha semampu kita dan pasrah dan tawakal atas apa yang telah ditentukan olehnya kepada kita.
Jadi Islam sendiri menyuruh kita untuk berusaha terlebih dahulu sebelum berpasrah diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya ada makom ridho. Ridho artinya adalah puas hati, rela, dan menerima lapang dada atas segala sesuatu. Ridho juga berarti tenangnya hati atas ketentuan Allah, atas ketetapan Allah. Apabila baginya penderitaan sama menggembirakannya ketika diberikan nikmat Allah SWT. Jadi ridho ini benar-benar lapang dada atas apa yang telah diterima, baik itu penderitaan maupun kegembiraan. Mahabbah atau cinta. Menurut Imam Abu Thalib Al-Makki ini, makom mahabbah ini termasuk makom paling tinggi para sufi. Cinta merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan kepada hambanya, yang diberikan kepada hambanya yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Imam Abu Thalib Al-Makki juga mendefinisikan cinta sebagai menyimpan rasa cinta, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakannya, dengan mengagukannya. Dan kita sebagai seorang hamba yang cinta kepada Allah itu akan malu jika berbuat salah atau jika berbuat maksiat kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Itu tadi adalah tahapan-tahapan makomat menurut perspektif Imam Abu Thalib Al-Makki. Jadi menurut Abu Thalib Al-Makki ini makomat tadi ada 9 tahapan. Yang pertama taubat, kedua sabar, ketiga syukur, kemudian yang keempat ada roja, yang kelima khauf, terus yang keenam zuhud, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan ridho, dan yang kesembilan terakhir yang paling tinggi yaitu mahabbah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata atau perilaku atau pengetahuan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.